kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP SMA Agro Internasional, Bapak Mudahir Jaman, kepada yang terhormat Bapak Ibu, staf, serta staf dan karyawan di SMP SMA Agro Internasional. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini kita berkesempatan bergabung untuk menyaksikan menimba ilmu bersama teman kita, Ibu Guru Kiki Permatasari dalam acara Diferensiasi Budaya Positif di Sekolah. Untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama membuka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih Bapak Ibu Guru. Untuk acara selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu Guru sekalian, dimohon untuk berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru, dipersilakan untuk duduk kembali. Untuk acara selanjutnya, pembacaan doa dimohon untuk Ibu Lia untuk melanjutkan doa agar supaya kegiatan pada hari ini diberkati dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk yang beragama Islam, mari berdoa bersama-sama. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan nafi'in, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha jami'al haqqi wal afaq wa tuqilana min jami'il hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati
warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SMP 15 Asal Internasional yang saya banggakan, tentu Ibu Gigi Permatasari. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan semesta alam. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka tadi yang disampaikan oleh MC, berbagi pemahaman tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Ya. Pada kesempatan ini mungkin saya ingin sampaikan, ya, yang pertama, selamat dan sukses ya sekali lagi untuk Ibu Gigi sebagai CGP yang angkatan 9 ya. CGP angkatan 9, semoga dalam perjalanannya diberikan sebuah kelancaran, kemudian kemudahan yang tidak kalah pentingnya tentu dengan Ibu masuk di CGP tersebut dapat membawa sebuah perubahan yang berarti untuk institusi kita, dapat membawa gerakan yang baik, namanya kan guru penggerak, berarti harus bisa menggerakkan sesi-sesi yang selama ini tidak bergerak. Logikanya kan gitu ya. Guru penggerak berarti jadi motor penggerak di sekolah ini. Harapan ke depan tentu dapat diikuti oleh Bapak dan Ibu guru lainnya yang ada di sini. Ya, jadi intinya seperti itu. Kemudian dalam kegiatan ini yang diselenggarakan kurang lebih setengah hari berjalan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran dalam mengikuti ini. Pesan saya tentu mohon kiranya kepada Bapak dan Ibu, kegiatan ini diikuti dengan hikmat, diikuti dengan seksama, diikuti sebaik mungkin, karena pasti dalam sebuah kegiatan itu ada guna dan manfaatnya untuk kita semua. Tapi untuk lebih aktualnya ya kegiatan ini, maka pada kesempatan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan berbagi pemahaman diseminasi budaya positif di sekolah dalam lingkungan SMP 15 Agro Internasional saya nyatakan dibuka. Demikian hal yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Jaman selaku Kepala Sekolah SMPS 15 Agro Internasional atas sambutan dan pembukaannya untuk acara diseminasi budaya positif di sekolah ini. Untuk acara selanjutnya, mari kita mendengarkan paparan dari narasumber kita, yaitu Miss Rizky Permatasari SPDI selaku calon guru penggerak angkatan 9 di SMPS 15 Agro Internasional Kabupaten Serian. Kepada Miss Rizky, silakan. Mari kita bersama. Baik, mohon izin Bapak Sekolah, Bapak Ibu Guru, sebelumnya kita salam prestisi dulu ya. Semangat pagi. Apa kabar? BP2, SMP 5, SMP 5, SMP 5. Aku bisa bersama kita bisa. Terima kasih, mohon izin Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMPS 15 Agro Internasional Bapak Budaya
zaman SIP SI yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Kurikulum SMP 5 West Agro Internasional Bapak Lasan Muspaul Sarjana Pendidikan Kristen, dan yang kami hormati Wakil Kepala Bidang Kesiswaan Ibu Lilis Haryati Sarjana Sosial, serta yang kami hormati dan kami sayangi Bapak Ibu Guru di SMPS 5 West Agro Internasional. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kesempatan dan menggerakkan hati kita untuk berkenan dan berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah sebagai bagian dari pengimbasan aksi nyata yang sudah kami pelajari sebagai salah satu penggerak angkatan 9 di hari Jumat yang barokah ini, tanggal 27 Oktober tahun 2023 di SMPS 5 West Agro Internasional tanpa halangan suatu apapun. Selanjutnya, selawat serta salam marilah kita senantiasa haturkan dan junjungan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang mana selalu menjadi pedoman kita dan teladan fid dunya wal akhirah. Bapak Ibu semuanya, mohon izin di sini saya menyampaikan sedikit atau secuil ilmu yang saya peroleh dari sekitar 2 bulan berjalan mengikuti program guru penggerak di Kabupaten Seruyan angkatan ke-9. Tidak ada maksud dan tujuan apapun selain terselenggaranya kegiatan ini, melainkan untuk membuka pemahaman kita bersama bahwa proses pendidikan yang berjalan secara dinamis sehingga kita sebagai guru memiliki pemahaman yang satu untuk perbaikan, untuk pengembangan dan untuk visi misi sekolah terutama SMPS 5 West Agro Internasional ke depan yang semakin baik lagi. Seperti itu ya. Jadi saya mohon izin kita bersharing, tidak ada siapa yang menjadi guru dan siapa yang menjadi murid, karena ini memang salah satu dari tanggung jawab saya untuk berbagi pemahaman, bagian dari kolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, daripada kita sepaneng, mari kita ice breaking dulu ya. Saya minta untuk Bapak Ibu guru bisa berdiri dan mengikuti ice breaking ini. Tangan diputar-putar, Tangan diputar-putar,
Baik Bapak Ibu Guru, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan sedikit menyampaikan tentang budaya positif. Ya, apa sih budaya positif itu? Di sini, slide-nya next. Kita sebelumnya perlu melakukan refleksi atau melihat kembali apa yang sudah kita lakukan sebelumnya, Bapak Ibu. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah penting menciptakan sebuah lingkungan yang positif? Dan apa itu lingkungan yang positif menurut Bapak Ibu? Barangkali ada yang ingin mencoba menjawab untuk pertanyaan reflektif yang pertama. Yang pertama, apa pentingnya menciptakan suasana yang positif di sekolah kita, khususnya di SMPS 5 Best Agro Internasional? Bisa menjawab mungkin, Bu Bun? Berusaha menjawab ya di sini. Kalau ada pertanyaan apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah, ya tentunya sangat penting nih, karena itu yang kita harapkan di semua lingkungan, tidak cuma di sekolah. Itu akan berdampak ke semua lini kehidupan kita, membuat kita nyaman. Itu aja. Terima kasih, kita beri applause untuk Bu Inis atau Bu Bun. Baik, terima kasih untuk jawaban yang pertama. Selanjutnya untuk pertanyaan reflektif yang kedua, yaitu apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak kepada murid? Mungkin sekarang gilirannya Bapak-bapak. Silakan, siapa yang berkenan untuk menjawab? Kami persilakan kepada Bapak kita, Pak Tadarus, mungkin Pak. Baik. Pertanyaannya, apakah antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Ya tentu pasti kita sebagai guru tentu mengharapkan agar proses pembelajaran itu berjalan dengan baik. Proses pembelajaran itu tentu berpihak pada murid, sehingga ketika kegiatan pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik, sehingga siswa itu bisa dapat menerima pembelajaran yang lebih baik. Terima kasih, kasih aplaus untuk Pak Tadarus. Terima kasih untuk tanggapannya Bapak Ibu berkaitan dengan dua pertanyaan utama menjadi gerbang, atau kalau di kelas kita ini adalah pertanyaan pemantik seperti itu ya Bapak Ibu Guru, terkait dengan pentingnya suasana yang positif. Nah, kita masuk dulu nih pada pengertian budaya positif di sekolah. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Poinnya adalah pada nilai-nilai kebajikan universal Bapak Ibu yang kita sepakati bersama, yaitu adanya anak-anak murid yang memiliki nalar kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Saya yakin kalau nilai-nilai ini sudah ada dalam visi misi sekolah kita. Setuju ya Bapak Ibu? Oke. Kemudian di sini saya akan menyampaikan flashback materi yang sudah saya pelajari berkaitan pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara di modul 1.1, di mana dalam modul 1.1 kita diberikan pemahaman mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntut. Seperti yang Bapak Ibu Guru sering dengar, mungkin ada pusat pendidikan, yaitu lingkungan, sekolah, dan keluarga. Nah, semboyan dari Tripusat Ki Hajar Dewantara adalah Ing Ngapso Susulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Nah, di sini Ki Hajar memiliki gagasan yang sangat luar biasa Bapak Ibu, yaitu pendidikan adalah sebuah tuntunan yang mana kita sebagai guru itu diharapkan untuk bisa menuntut segala kodrat, menuntut
segala kodrat yang ada pada anak. Di sini beliau tidak menggunakan teori tabula rasa atau bahwa anak itu seperti kertas putih, tidak. Tapi beliau menggunakan teori yang mana sebenarnya anak-anak ini adalah kertas yang bertuliskan samar-samar, Bapak Ibu. Samar-samar artinya ada kemungkinan dia membawa tulisan samar yang positif dan negatif. Tugas kita sebagai guru adalah menebalkan, menuntun tulisan yang positif yang ada pada anak-anak dan juga mengesampingkan tulisan samar yang negatif, artinya diabaikan atau tidak perlu ditebalkan seperti itu. Tapi kadang-kadang nanti akan muncul tuh sifat asli tulisan samar itu akan menjadi tebal jika ada pemantik. Nah, tugas kita adalah menggeser pemantik itu untuk bisa menjadi yang positif. Anak-anak bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya seperti tujuan pendidikan nasional, yaitu manusia yang menjadi individu dan manusia yang menjadi bagian dari masyarakat. Itu adalah gambaran dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, ya Bapak Ibu. Kemudian keterkaitannya dengan modul kedua yaitu peran dan nilai dari guru penggerak yang kemarin kami terima, kemudian kami bagikan sekarang kepada ibu-ibu. Sebenarnya apa sih peran dari guru itu menurut Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, guru diibaratkan seperti petani atau pekebun, Bapak Ibu, yang mana memiliki peran penting untuk tanamannya. Namanya petani, kita diberikan bibit kan nggak bisa milih ya Bapak Ibu, entah itu bibitnya kualitasnya bagus atau enggak. Anak-anak itu adalah benih-benih atau bibit yang akan kita semai di ladang sekolah kita, di ladang yang bernama sekolah. Sementara yang akan merawat benih itu, kemudian mengatur kesuburan tanah, mengatur intensitas cahaya yang akan diperoleh dari benih tersebut adalah kita, petani atau pekebun, yang disebut adalah guru. Seperti itu. Jadi ada kolerasinya nih Bapak Ibu. Peran kita menuntun karena anak sebenarnya punya fitrahnya tersendiri. Kemudian menuju ke modul yang ketiga, keterkaitannya. Belum ini. Sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru mengusahakan agar sekolah menjadi lingkungan yang aman, nyaman, kemudian untuk bisa bertumbuh serta menjaga dan melindungi murid-murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat dan juga hal-hal yang mengganggu tumbuh kembangnya murid-murid, seperti itu. Next. Jadi sangat terkait antara satu dengan yang lain, antara filosofi pendidikan, peran kita sebagai guru, dan juga lingkungan positif yang ada di sekolah. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan kepada konsep inti budaya positif, apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Sejauh materi yang tadi saya sampaikan antara filosofi pendidikan, peran guru, dan terciptanya lingkungan positif. Pak Lan, oke, silakan Pak Lan. Tadi kan di situ kan ada ibaratnya kita itu seperti petani, anak-anak itu seperti benih. Tapi kan benih itu kan ketika kita menaburkan benih itu kan ada sebagian yang subur, ada sebagian yang tidak subur. Bagaimana caranya supaya kita bisa membuat tanaman itu bisa subur? Kan tidak semua benih itu kan tumbuh dengan baik, kan pasti ada yang tidak subur, kan begitu. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa menemukan benih itu sehingga dari semua benih itu bisa tumbuh subur bersama. Begitu. Terima kasih Pak Lan. Mohon izin langsung dijawab. Terima kasih atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Tadi Bapak menanyakan bagaimana cara kita ya Pak untuk bisa menumbuhkan atau menuntun benih itu biar tumbuh secara maksimal, ya, secara subur. Nah, itulah kembali kepada peran kita Bapak Ibu. Kita sebagai petaninya, kita sebagai pekebunnya,
Itu apa kira-kira yang perlu kita lakukan supaya benih yang tidak semuanya berkualitas mungkin ya Bapak Ibu. Kita tahu dari sekian ratus benih mungkin ada 1, 2 atau bahkan 50%-nya itu kita nggak tahu asal benih itu dari mana, apa kualitasnya bagaimana. Nah, kita sebagai guru untuk menyuburkan benih itu adalah dengan melihat media tanamnya Pak. Jadi benih yang baik kalau tumbuh di ladang yang gersang, dia akan bagaimana kira-kira Pak? Tidak akan bisa tumbuh dengan maksimal ya Pak. Artinya ketika anak yang awalnya baik tumbuh di lingkungan sekolah yang kurang mendukung bahkan minatnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, maka impossible seperti itu. Jadi bagaimana kita mendapatkan benih yang kurang baik, kemudian kita berikan pendidikan karakter yang baik, kemudian kita berikan dia materi-materi pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajarnya, kemudian dia dituntun untuk menjadi anak yang mengerti motivasi dirinya, maka itulah bagian dari cara-cara untuk menumbuhkan benih atau peserta didik yang bisa tumbuh dengan maksimal. Bagaimana Pak Lan? Apakah ada tanggapan? Mungkin ini yang Nggih, silakan Pak Lan. Baik, terima kasih diskusi yang sudah memberikan jawaban yang positif bagi kami bahwa memang benih itu kan tumbuh tidak semua subur, sehingga bagaimana kita menyuburkan tanaman itu mungkin dengan cara kita pupuk yang tadi perbaikan dengan tanah yang subur. Tidak mungkin benih itu kalau jatuh di batu, di bebatuan tidak ada tanah, itu mungkin tumbuh tetapi pasti akan layu dan kering, sehingga dia membutuhkan tanah yang subur. Mungkin itu tanggapan saya, sehingga kita bisa menjadi seorang guru yang bisa memberikan motivasi kepada anak-anak kita, dan yang artinya bahwa benih itu tidak sama. Benih itu pasti akan berbeda, tumbuh di tempat yang juga berbeda, sehingga bagaimana caranya supaya kita bisa memberikan kesuburan, dan yang mungkin tadi disampaikan Miss Kiki bahwa yang harus diberi pupuk, disiram dan seterusnya sehingga dia tumbuh subur. Oke, terima kasih Miss Kiki sudah memberikan penjelasan. Terima kasih Pak Lan. Sudah terjawab ya. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, kita akan menuju kepada materi konsep inti dari budaya positif. Ada 8 konsep inti Bapak Ibu yang esensi yang ada di dalam budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua teori kontrol, yang ketiga adalah motivasi perilaku, yang keempat adalah tentang hukuman, penghargaan, dan restitusi. Selanjutnya tentang keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Next. Baik, kita buka satu persatu Bapak Ibu guru, yaitu tentang disiplin positif. Menurut Bapak Ibu guru nih, sebelum saya masuk ke dalam pemaparannya, disiplin itu apa sih? Siapa yang mungkin kira-kira berkenan untuk menjawab? Ibu Lia mungkin? Mencoba untuk menjawab, menurut saya disiplin itu bagaimana anak atau warga sekolah bisa melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan garisnya atau mematuhi peraturan yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Mungkin itu. Terima kasih banyak atas jawaban yang sangat luar biasa Ibu Ria. Baik Bapak Ibu guru, kita semua sepakat ya seperti yang disampaikan Ibu Ria bahwa disiplin itu adalah bagaimana seseorang bisa mematuhi peraturan yang berlaku dalam lingkungan tertentu seperti itu ya. Nah di sini Bapak Ibu guru sangat ada korelasinya dengan disiplin positif di sekolah, yaitu pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak, mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal.
apa nilai-nilai kebajikan universal yang cocok diterapkan bagi anak-anak, yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu semuanya sudah tahu kan ya? Atau kita mau nyanyi bersama nih profil pelajar Pancasila? Bisa ya? Pelajar Pancasila, siapa Bapak Ibu? 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan. Ya, itulah nilai-nilai kebajikan universal Bapak Ibu yang bisa kita sedikit demi sedikit terapkan pada diri kita pribadi, terutama saya nih ya, dan kemudian anak-anak didik kita. Bisa dilanjutkan Pak Kani? Nah, kemudian yang kedua, konsep intinya mengenai teori kontrol Bapak Ibu. Kita harus bacanya agak pelan-pelan ya, takut kepleset ya Bu. Baik, mari kita coba Bapak Ibu berpasangan. Bapak Ibu silakan cari pasangan hidupnya yang ada di sini. Bukan Pak Ahmad ya Bu ya, nanti pulang dulu. Pasangan hidup, mari. Om Ari sudah punya pasangan hidup, Om Yudis, Om Hanafi sejak kapan ganti? Kita coba Bapak Ibu. Ilustrasinya adalah, silakan Bapak Ibu membayangkan di tangan Bapak Ibu ini menggenggam sesuatu yang sangat berharga. Sangat berharga. Salah satu silakan. Misalnya boleh bergantian, Bubun yang menggenggam berharga itu, Bu Ria silakan coba merayu. Merayu Bubun. Baik dengan iming-iming atau dengan ancaman. Apakah Bubun, Pak Ari atau siapa teman kita ini bersedia untuk membuka tangannya untuk melepaskan sesuatu yang berharga? Silakan Bapak Ibu, boleh dipilih salah satu. Apakah Pak La atau Mas Hanafi yang menggenggam? Apakah Pak Yudis atau Pak Ari yang menggenggam sesuatu yang berharga itu? Coba yang satunya membujuk boleh, merayu boleh, mengancam boleh. Coba Pak, berhasil gak tekniknya Bapak Ibu guru? Siapa ini dari kelompoknya Pak Hanafi? Pak La menggenggam sesuatu yang berharga. Apa itu Pak La yang berharga? Woi, ada emas di tangan Pak La ya. Oh Hanafi silahkan merayu. Nah, biasa merayu nggak? Atau biasanya dirayu? Kayaknya biasanya dirayu. Silakan dirayu Pak La, diancam atau diamankan sampai Pak La mau membuka tangannya. Bu Ria sudah berhasil merayu Bubun? Bu Ria tidak merayu, tapi Bu Ria mengajak. Nah ini siapa ini? Serem kali nih Om Ari, bodoh-bodoh. Iya, silakan Om Yudis menggenggam apa Om Yudis? Prinsip, menggenggam. Woi, menggenggam masa lalu yang sangat berharga, keren sekali. Ayo Mas Ari, silakan dirayu. Suami salah. Untuk membuka masa lalu, ayo dirayu. Kalau nggak diancam, silakan dengan metode tertentu yang Bapak Ibu yakini untuk temennya. Bubun, apa yang berharga di dalam genggaman Bubun? Doa. Sudah dibuka belum? Sudah diberikan kepada Bu Ria? Dengan cara apa tadi Bu? Sehingga Bu Ria berhasil Bubun untuk membuka tangannya. Oh, iya, Masya Allah, keren sekali. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Kita tepuk tangan lagi kita semua. Dari ilustrasi ini Bapak Ibu, apakah teman ya, ini satu keluarga yang masih belum selesai perdebatannya pemirsa. Ya, apakah Pak Hanafi berhasil membujuk Pak La untuk membuka tangannya? Berhasil tapi lama. Alasannya kenapa Pak La bersedia membuka? Biar saya buka sendiri dan tangan. Oh, jadi menunggu sampai Pak La lelah. Oh iya, dengan penuh kelembutan ya. Bu Ria, tadi strateginya bisa Bubun dengan ikhlas memberikan sesuatu yang berharga untuk Bu Ria. Itu apa strateginya Bu Ria? Wow, Bu Ria merayu Bubun dengan mendoakan. Jadi perang doa ya, akhirnya terkewet-kewet. Oke, Mas Ari sudah
keren sekali. Dengan cara apa tadi? Diancam dengan golok. Mencarikan orang yang baru. Oh, keren sekali dia mencarikan orang yang baru. Baik, Bapak Ibu Guru. Ya, itulah bagian ilustrasi dari teori kontrol yang kita pelajari deh. Di sini ada namanya miskonsepsi atau pemahaman yang sedikit keliru seperti itu terkait ilusi guru mengontrol murid. Kira-kira sepakat gak sih Bapak Ibu Guru ini kalau disebut Bapak Ibu Guru tuh mencoba mengontrol muridnya? Kenapa Bun? Kira-kira alasannya Bun? Itu salah satu elemen yang memang harus mengawasi mengontrol kondisi anak. Oke, di sekolah kita karena punya tanggung jawab ya Bun untuk mengontrol seseorang. Pak Hanafi mungkin ada pandangan lain. Sepakat dengan guru mengontrol muridnya? Tidak seperti itu. Sepakat. Oke. Selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah ini yang dimaksud pemahaman yang agak kurang tepat istilahnya nih Bapak Ibu. Sebenarnya kita ini bukan mengontrol, tapi anak murid yang bersedia untuk dikontrol seperti itu. Jadi ya nggak apa-apa kalau memang guru itu mengontrol murid, iya memang benar kita punya tanggung jawab itu. Tapi di samping itu ada murid yang bersedia atau merelakan dirinya untuk dikontrol oleh kita melalui peraturan misalnya dengan berseragam. Tapi kan kita kadang menemui juga anak-anak yang nggak mau dikontrol, dalam arti nggak mau diatur seperti itu. Nah ini selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang lain merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah ini nanti akan ada hubungannya dengan materi selanjutnya. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sampai di sini penasaran Bapak Ibu? Mari kita lanjutkan. Bisa next Mbak Fania. Terkait dengan motivasi perilaku, kita masuk ke pertanyaan tematiknya dulu Bapak Ibu. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, kira-kira motivasi apa yang mendasari tindakan Bapak Ibu guru? Silakan, ada yang ingin mencoba menjawab? Tadi sudah deretan depan Pak Hanafi mungkin. Terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya menjawab pertanyaan yang telah disampaikan tadi. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Dan apabila di sekolah tersebut tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang dan tidak ada teguran maupun pujian. Oke, jika berbicara tentang tepat waktu untuk mengajari anak-anak di kelas, biasanya berdasarkan motivasi dari guru tersebut yang telah memutuskan untuk ambil profesi sebagai guru. Apa dia di sana berprofesi sebagai guru sebagai panggilan hati untuk memajukan anak-anak peserta didik yang ada di situ, atau mereka atau motivasi lainnya yang ya, seperti itu salah satunya, atau kebutuhan, atau masih banyak lagi. Akan tetapi berarti bisa dilihat seorang guru itu dari tindakannya. Kalau menurut saya motivasi yang kalau apabila saya tidak ada aturan, tidak ada apa, saya bakal tetap datang tepat waktu karena menurut saya ada rasa kangen terhadap anak-anak, ingin bertemu, ingin bersosialisasi dengan anak-anak tersebut. Terima kasih, sekian dari saya. Terima kasih, beri aplaus untuk Pak Hanafi, Bapak Ibu Guru, sangat luar biasa. Pak Hanafi merupakan salah satu dari sekian banyak guru yang semuanya di sini saya yakin punya motivasi intrinsik atau dari dalam kesadaran bahwa saya ini guru gitu loh. Adanya peraturan, adanya larangan atau sanjungan dan tidak adanya semua itu tidak akan mempengaruhi Pak Hanafi untuk tetap datang tepat waktu gitu ya. Nah Bapak Ibu di sini ternyata sinkron dengan 3 teori motivasi perilaku manusia. Kita pasti punya alasan ya Bapak Ibu untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu. Nah alasan itu sudah melalui riset
simpulkan menjadi 3. Yang pertama, apa sih? Untuk menghindari ketidaknyamanan. Pada dasarnya orang akan misalnya dia memilih bertahan atau meninggalkan itu karena kenyamanan. Seperti itu nggih? Orang tidak melakukan sesuatu karena dia merasa tidak nyaman dengan itu. Bisa disepakati Bapak Ibu? Kemudian yang kedua, dengan adanya imbalan atau penghargaan. Orang akan melakukan sesuatu biasanya ada juga, meskipun Bapak Ibu yang di sini tidak, itu karena pengen dipuji, pengen mendapatkan penghargaan, itu pasti ada. Dari sekian 8 miliar orang di muka bumi ini pasti ada yang seperti itu. Makanya melalui riset disimpulkan seperti ini. Yang ketiga, ada orang yang memang ingin menjadi orang yang mereka inginkan. Seperti itu, seperti Pak Nabi tadi punya motivasi intrinsik, yaitu yang bisa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, saya yakin Bapak Ibu guru yang ada di sini, mungkin saya belum termasuk ya, sudah memiliki motivasi ini karena sudah bisa menjadi teladan untuk kedisiplinan bagi peserta didik, datang tepat waktu. Itu yang susah sekali saya lakukan Bapak Ibu guru. Terus terang saya, dari 4 kali jadwal tiket saya mentok, meskipun tidak segasi Om Yudis, 2 aja itu sudah Masya Allah sekali, tapi itu juga sangat jarang. Jadi inilah sebagai bahan refleksi buat saya. Semoga saya mohon doa dari Bapak Ibu guru, keikhlasannya untuk mendoakan saya, semoga Allah melembutkan, memberikan anak-anak dan suami ketenangan ketika ditinggal, seperti itu ya Bapak Ibu. Biar saya bisa mencapai motivasi yang ketiga, sebagaimana motivasi yang sudah Bapak Ibu miliki. Kadang jujur saya merasa malu Bapak Ibu, tapi karena sudah saking malunya, jadi saya sebenarnya kelihatan biasa aja lah, pasrah saya. Tapi tidak Bapak Ibu, saya menyadari saya akan terus berproses, cuma tidak berjanji. Ini adalah untuk diri saya sendiri. Terima kasih terkait motivasi perilaku. Kita lanjutkan kepada materi yang selanjutnya tentang hukuman penghargaan. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama menebak kasus yang pertama. Mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat ke sekolah itu merugikan diri saya. Itu maksudnya hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu? Gimana Mas Ari? Hukuman, oke. Yang kedua, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Maksudnya hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit di pelajaran Bapak Ibu. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, oke. Berarti hukuman, konsekuensi, hukuman, oke? Ada yang berpendapat lain? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, kalau itu sudah disepakati jadi konsekuensi. Jadi konsekuensi kalau sudah disepakati. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya. Mari kita bedah bersama. Sebenarnya di situ sudah ada jawabannya. Karena mungkin Bapak Ibu fokusnya dia putih, jadi terkabulkan. Yang pertama Bapak Ibu merupakan hukuman. Kenapa? Karena hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba atau satu arah aja. Guru aja yang merasa puas, orang tua aja yang merasa puas ketika menghukum anaknya. Dia bisa berupa fisik atau psikis murid sehingga dia merasa disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi hukuman adalah sesuatu yang sebenarnya itu tidak menguntungkan bagi murid, sekalipun sepertinya menguntungkan, ya. Kemudian hukuman juga tidak ada kolerasinya dengan kesalahan dia. Terlambat disuruh nulis 100 kali, itu akan mengubah keterlambatannya dia nggak Bapak Ibu? Kira-kira akan bikin dia kapok? Iya, mungkin sekali 2 kali, tapi tidak ada hubungannya. Kalau terlambat suruh bersihin WC, ada hubungannya nggak Bapak Ibu? Enggak ada. Nah, itulah salah satu sifat hukuman, tidak nyambung sama sekali. Kalau pelajaran agama, dia enggak bawa Al-Quran misalnya kuliah, disuruh menulis Astaghfirullahaladzim 15 kali, itu hukuman atau konsekuensi kuliah? Hukuman aja gitu. Menurut kuliah tidak ada sangkut pautnya dengan pembelajaran kuliah. Untuk melatih dia bisa menulis Arab,
penyesalan, gitu, betul sekali. Jadi Bapak Ibu, ini agak berbeda dengan kasus yang ketiga Bapak Ibu. Kalau di pelajaran PJOK terlambat lari, terlambat 10 menit disuruh lari, itu kira-kira masuk akal nggak? Ada hubungannya nggak? Masuk, meskipun mungkin tidak disepakati sebelumnya. Tapi kan namanya juga olahraga. Kalau olahraga kan yang mengolah tubuh kita. Seperti tadi yang saya tanyakan kepada Bu Ria, pelajaran agama suruh menulis astagfirullahaladzim 15 kali. Ada nggak hubungannya nanti? Ada dampaknya nggak kepada pembelajaran dan kegiatan itu? Nah, ketika sesuatu yang diberikan kepada anak itu berdampak dua arah, guru juga merasa senang anak bisa melakukan itu, anak juga ada keterampilan baru, maka itulah yang disebut dengan konsekuensi. Nah, di sini konsekuensi sudah terencana dan bisa melalui kesepakatan dan murid dibuat tidak nyaman juga sebenarnya dalam waktu pendek, kan sebel biasanya. Sebel aku harus gantiin kertas temanku. Lah gimana? Kan awalnya kertasnya baik, juga harus dikembalikan secara baik seperti itu. Next, Mbak Fani. Yang selanjutnya nih Bapak Ibu, konsep dari penghargaan. Jadi saya juga baru tahu nih Bapak Ibu ketika mengikuti dan mempelajari modul ini bahwa ternyata dampak dari penghargaan yang kita rasakan mungkin baik itu ternyata ada negatifnya Bapak Ibu. Salah 8-nya ada di sini. Nah, yang pertama, penghargaan bisa mematikan kreativitas. Yang kedua, penghargaan bisa menjadi hukuman. Yang ketiga, penghargaan bisa mematikan motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam seseorang. Penghargaan bisa menurunkan kualitas kerja. Penghargaan juga bisa berpengaruh kepada jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menjadi tidak efektif jika itu berulang-ulang terus. Jadi ibaratnya seperti obralan kayak gitu Bapak Ibu. Dan penghargaan juga bisa merusak hubungan. Biasanya anak-anak yang sering dibanggakan, dihargai di kelas, itu akan ada pasti anak-anak yang lain yang low motivasinya, pasti dia lagi. Dia loh, pasti di guru Bapak Ibu. Pasti seperti itu. Dan itu kan hubungannya jadi renggang antara satu anak dengan anak yang lain. Dan penghargaan bisa mengurangi ketepatan. Di sini apakah ada yang ingin dipertanyakan dulu Bapak Ibu terkait dengan dampak dari penghargaan, tentang penghargaan yang merupakan hukuman di poin yang nomor 2 ini. Kenapa penghargaan itu bisa menghukum kita atau menghukum anak murid? Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Ada yang ingin berpendapat tentang itu? Pak Yudis mungkin? Mungkin untuk konsep awalnya di dalam umur masa-masa SMP itu kalau long-term athlete development itu masuk ke masa-masa transisi sebenarnya. Tapi di masa-masa transisi itu sebetulnya boleh memberikan privilege dan tidak. Boleh kita memberikan keistimewaan di waktu-waktu krusial sebenarnya. Penghargaan, sekitar penghargaan. Makanya di umur SMP waktu saya itu masih melatih dan mengantarkan pertandingan, tidak ada yang namanya kompetisi secara juara 1, 2, dan 3 karena masih bentuknya masih kebanyakan secara festival. Jadi mereka semua merasa untuk mendapatkan penghargaan semua seperti itu. Mungkin saya sebagai guru olahraga di sini saya mungkin jarang memberikan penghargaan. Jadi saya tidak pernah, mungkin kalau dikatakan melarang tidak, tapi saya memberikan 2 opsi antara opsi positif dan negatif seperti itu. Jadi mereka berhak untuk memilih mana yang baik untuk dia, mana yang tidak baik untuk dia. Dan jika dia bisa memilih yang baik untuk dia, menurut saya si siswa ini bisa diberikan penghargaan atau privilege tersendiri seperti itu. Baik, terima kasih. Diketos untuk Pak Yudi. Terima kasih atas tanggapannya Bapak. Berarti bagi Pak Yudis memunculkan motivasi intrinsik itu lebih penting daripada untuk memberikan reward atau penghargaan ya Pak Yudis. Anak-anak yang terlalu sering mendapatkan penghargaan atau kita sendiri itu biasanya akan ketagihan Bapak Ibu. Karena sekali seseorang baik itu guru atau siswa atau siapapun masyarakat yang mendapatkan penghargaan, dia rata-rata akan merasa ketagihan dan menjadi hamba bagi penghargaan itu. Bukankah itu sesuatu yang menghukum diri sendiri untuk menjadi budak
udah penghargaan, istilahnya kasarnya seperti itu ya Bapak Ibu. Itulah mungkin yang bisa kita refleksikan bersama, apakah sesuai pernyataan ini. Saya berbicara berdasarkan riset saja nih Bapak Ibu ini. Selanjutnya tentang penghargaan telah selesai. Sekarang kita lanjut kepada yang namanya keyakinan kelas Bapak Ibu guru. Next, Mbak Fani. Nah, apa sih keyakinan kelas itu dan mengapa keyakinan kelas itu harus diwujudkan? Keyakinan kelas redaksinya, bukan peraturan kelas. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Ingin mencoba menanggapi? Mas Ari? Oh, Pak Nafi? Mau siapa dulu? Oke, baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa kita harus meyakinkan? Karena sebuah aturan kalau kita tidak meyakinkan terhadap seorang tersebut, misalnya kepada guru memiliki aturan, jika kita mengajar, kita memiliki aturan tidak boleh misalnya membawa HP atau handphone yang masih digunakan untuk pembelajaran, tapi pembelajaran itu tidak menggunakan HP. Nah, jadi kita harus meyakinkan fungsi dari HP itu untuk apa, dan nanti akan selanjutnya mungkin akan lebih ke peraturannya. Jadi meyakinkan sebuah alat yang digunakan untuk belajar itu fungsinya untuk apa, apakah berkaitan atau tidak. Ya, mungkin itu tadi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ari. Mungkin Pak Nafi punya pandangan yang sama atau berbeda? Terima kasih. Menurut saya hampir sejalan dengan yang disampaikan oleh Pak Ari tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas? Oke. Ini mempersimpel dari yang Pak Ari aja. Kalau peraturan kelas itu bersifat beban, karena tadi belum diberitahu manfaatnya, belum diberitahu tujuannya. Kalau keyakinan kelas namanya keyakinan, kata dasarnya kan yakin gitu ya. Kalau yakin itu yang dia percaya, yang dia lakukan secara sungguh-sungguh akan membangun rasa memiliki di kelas tersebut. Sense of belonging kalau kata bahasa Inggrisnya Bu ya. Nah, itu aja sih, cuma menebalkan dari jawaban Pak Ari saja. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Nafi dan Pak Ari tentu saja. Terima kasih, bisa next Mbak Fani. Ya Bapak Ibu, kenapa harus keyakinan sih? Enggak peraturan. Kita lihat bersama. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal atau nilai-nilai yang ada di masyarakat yang sudah disepakati bersama, yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi sifatnya lebih umum dan abstrak, tidak menyinggung suku atau ras atau agama dan lainnya. Sedangkan untuk peraturan itu adalah sifatnya sangat mengikat Bapak Ibu ya, yang masih mungkin itu menjadi kotak-kotak antara suku dan ras yang lain, seperti itu. Keyakinan kelas misalnya, seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna, seperti yang disampaikan oleh Pak Nafi dan Pak Ari tadi. Keyakinan, kita punya keyakinan bahwa itu akan menumbuhkan motivasi kita tanpa kekangan, istilahnya dengan ikhlas, karena kita sudah yakin ya Pak. Nah seperti itu. Bisa tolong next Bu Fani. Selanjutnya keyakinan kelas ini ciri-cirinya adalah bersifat lebih abstrak, berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan kelas dibuat dalam bentuk bahasa yang positif, tidak ada kata jangan, tidak ada kata dilarang, seperti itu ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Kemudian sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan, dan kelas lewat kegiatan curah pendapat bersedia meninjau kembali keyakinan dari waktu ke waktu. Jadi harapan kami dalam pengimbasan ini nantinya apa yang akan kita lakukan adalah membuat keyakinan kelas. Ini agak berbeda sedikit dengan kesepakatan ya, karena keyakinan itu levelnya lebih tinggi. Kalau kesepakatan mungkin ada orang yang tidak sepakat tapi dipaksa untuk sepakatkan seperti itu. Nah
Nah, jadi outputnya salah satu dari kegiatan ini adalah mungkin mohon izin kepada Bapak Wakil Kurikulum dan Ibu Wakil Kesiswaan juga Bapak Wakil Sarpras untuk bisa mengakomodir para wali kelas untuk membuat keyakinan kelas seperti itu. Selanjutnya Mbak Fani, ini adalah contoh dari hasil keyakinan kelas yang saya ambil di internet. 6 saja Bapak Ibu, tapi itulah yang akan kita tanamkan, kemudian akan kita bawa ketika ada anak-anak kita mengalami pembelokan. Kembalikan lagi kepada nilai yang diyakini dalam satu kelas itu. Kita telusuri apakah anak-anak yang melakukan kesalahan itu melanggar salah satu keyakinan kelas ini dan dampaknya seperti apa yang perlu dia lakukan selanjutnya. Contohnya itu bertanggung jawab, jujur, tenang saat pelajaran, sopan, tolong-menolong, dan hidup rukun. Next Mbak Fani. Nah, masuk ke selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Semuanya ini juga berdasarkan teori. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang, ketiga kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Bapak Ibu, kita sebagai manusia dan anak didik juga sebagai manusia akan mengalami sesuatu problem biasanya. Itu apabila salah satu dari kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi. Kita perhatikan, kebanyakan anak yang suka cari perhatian dengan kabur dari kelas atau dengan mengejek temannya. Itu yang perlu kita lakukan pertama adalah menelusuri kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi oleh dia, sehingga dia harus misalnya dia cari-cari perhatian, yaitu biasanya kurang kasih sayang. Dan itu yang sering kita lakukan juga ya Bapak Ibu. Kemudian anak-anak bosan nih di kelas, nah mungkin salah satunya kayak kita mengajar di jam terakhir dengan monoton, anak-anak lesu. Oh, dia berarti kurang terpenuhi dalam hal kebutuhan dasar berupa kesenangan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Next, Mbak Fani. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, dan lanjut Mbak Fani. Ada yang sebagai pemantau dan ada yang sebagai manajer. Jadi ada 5 posisi kontrol guru kita. Nah, selama ini kita ini sudah menempati posisi kontrol yang mana? Apakah kita sebagai penghukum? Kembali lagi Mbak Fani, penghukum biasanya kita akan menggunakan kata-kata ini Bapak Ibu ketika menemui anak yang melakukan kesalahan. Nah, ini adalah indikator kata-kata seorang penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Nah, ini indikator kata-kata yang sering dikeluarkan ketika mengkonseling atau menangani anak yang bermasalah. Yang selanjutnya adalah sebagai teman. Di sini adalah contoh kata-katanya. Nah, kemudian biasanya yang penghukum ini juga sering menghukum dan lain sebagainya. Kalau sebagai pemantau, itu kata-katanya biasanya seperti ini. Dia lebih ke konsekuensi. Ayo, apa kemarin? Peraturannya bagaimana? Sanksinya apa? Konsekuensinya? Seperti itu. Kemudian kalau sebagai manajer, nah ini akan kembali kepada segitiga restitusi yang nanti akan kita pelajari, yaitu tentang keyakinan kelas. Di mana Bapak Ibu posisinya selama ini? Silakan bertanya kepada diri Bapak Ibu guru sendiri. Kalau saya kemarin suruh merefleksikan, saya adalah seorang yang membuat rasa bersalah dan seorang penghukum. Kemudian setelah mempelajari ini, semoga harapan saya kepada diri saya sendiri adalah bisa menjadi posisi yang tertinggi, yaitu posisi manajer. Nah, inilah yang akan dilakukan oleh seorang guru yang sudah memiliki posisi kontrol sebagai manajer, yaitu penerapan segitiga restitusi. Restitusi merupakan langkah dialog Bapak Ibu guru untuk memberikan pemahaman kepada siswa terkait nilai yang sudah disepakatinya. Jadi permasalahan di sini itu diselesaikan dengan dialog melalui 3 tahap, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Validasi tindakan yang salah, tahap ini guru berusaha mengubah identitas anak yang gagal menjadi anak yang sukses. Kita paling enggak validasi aja lah, kadang-kadang perempuan ini.
nggak perlu dikasih saran, nggak perlu dikasih nasihat, dengarkan aja dan oh iya gitu ya, pasti capek ya. Mencoba menjadi posisi yang dia rasakan itu. Kemudian validasi tindakan yang salah, ya wajar, salah itu hal yang wajar, setiap orang bisa mengalami kesalahan. Tapi bagaimana kita memperbaiki kesalahan itu untuk tidak diulangi lagi. Istilahnya tahap pertama dan kedua itu kita mencoba menyejajarkan diri dan mengambil hati anak, gitu ya. Anak dibiarkan untuk mengeksplor atau mencurahkan semuanya dulu sampai lega, kemudian kita giring kepada menanyakan keyakinan. Apa yang sudah kamu lakukan tadi sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Kalau tidak sesuai, apa yang dilanggar dan apa perbaikannya? Seperti itu. Next, Mbak Fani. Selanjutnya, mari berdiskusi Bapak Ibu. Ini adalah tahap yang terakhir. Adakah hal-hal yang saya sampaikan ini masih belum clear atau belum jelas sehingga masih bisa kita diskusikan bersama? Kita masih punya waktu 10 menit lagi. Mungkin mohon izin Bapak Ibu Guru bagi yang ingin menanggapi seperti itu. Silakan Bapak Ibu Guru, ada Pak Nabi ya? Boleh, silakan. Ini adalah sesi diskusi atau tanya jawab. Meskipun tadi kita sudah mix ya Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya agak sedikit menangkap yang teori Ki Hajar Dewantara tadi sedikit. Oh iya. Di teori Ki Hajar Dewantara kita berposisi sebagai petani yang sekian. Guru itu, kita sebagai guru itu berposisi sebagai petani yang bertugas untuk menyuburkan dari bibit hingga menjadi tanaman yang subur. Berpatokan kepada dua tadi ya, kebutuhan manusia dan apa sebetulnya ya? Motivasi, oke. Dari motivasi dan kebutuhan manusia. Akan tetapi di awal tadi sempat disampaikan bahwa pendidikan itu terdiri dari tripusan, dari sekolah, lingkungan dan keluarga. Nah, apa peran sang petani yang punya ladang sekolah itu untuk bisa memenuhi dua tadi antara motivasi dan kebutuhan manusia di dua pusat, di dua tripusan lainnya itu yaitu keluarga dan lingkungan. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan ya Miss ya? Sebagai guru yang itu tadi petani yang punya ladang sekolah, sedangkan gimana kita masuk sektor lingkungan dan sektor keluarga. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ditampung terlebih dahulu. Adakah dari Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan atau menanggapi? Silakan, kami beri kesempatan. Jadi tidak ada pertanyaan dari ibu-ibu atau bapak-bapak yang lain? Cukup Pak Nabi dulu. Baik, saya mohon izin untuk menjawab Bapak Ibu terkait dengan apa yang harus kita lakukan sebagai guru. Mengingat kita diibaratkan sebagai petani atau pekebun yang wajib mengolah atau menuntun benih-benih yang sudah tersemai di lingkungan masyarakat atau lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar ya Pak Nabi. Karena mungkin kalau di lingkungan keluarga itu adalah tanggung jawab keluarga kayak gitu. Sebagai seorang guru yang pertama, untuk mengetahui kebutuhan dasar siswa itu kita adalah melakukan pendekatan. Ya, mungkin Bapak Ibu guru yang wali kelas ataupun guru mapel akan punya rasa emosional tersendiri dengan muridnya melalui pendekatan yang bisa dilakukan secara langsung atau wawancara atau dengan pengamatan. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Kemudian kita juga bisa melakukan yang namanya menjadi teladan. Kadang anak-anak usia remaja seperti yang disampaikan Pak Yunis tadi sangat sesuai dengan teori perkembangan manusia. Jadi anak-anak usia TK mungkin senang kalau dikasih aplaus, senang dikasih reward, penghargaan. Nah, kita pun juga harus bisa menyesuaikan di mana dan bagaimana cara menempatkan diri kita untuk nge-treatment anak-anak seusia remaja. Gak mungkin kan anak-anak remaja disamakan dengan mahasiswa, kan belum saatnya. Jadi yang perlu kita lakukan yang pertama sebagai guru adalah
mengamati, melakukan pendekatan secara pribadi. Yang kedua adalah kita jangan lelah untuk belajar Bapak Ibu guru, karena kita dituntut untuk bisa menuntut sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Mungkin kita yang di sini sekarang berhasil ibaratnya dididik dengan metode kedisiplinan yang sangat luar biasa zaman dahulu, tapi belum tentu. Kita lihat banyak kasus juga anak-anak yang bacok gurunya atau apa. Kenapa berbeda? Ya karena memang zamannya sudah lain. Kita dulu tidak terkontaminasi internet. Mental health anak-anak kita juga di sini sudah sangat jauh berbeda dibandingkan anak-anak yang tahun 90-an seperti itu. Jadi kita harus terus belajar, menggali ilmu. Bukan kita mengikuti anak, bukan menjadi hamba yang ibaratnya manut, bukan seperti itu. Tapi kita mengubah cara kita untuk mendidik sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Seperti itu Pak Hanafi. Mungkin tidak banyak strateginya, hanya saja semuanya harus berdasarkan dari motivasi intrinsik diri kita sebagai seorang guru. Ada tanggapan mungkin dari Pak Hanafi? Apakah sudah cukup menjawab? Saya mohon izin untuk mengirimkan Padlet atau link yang bisa Bapak Ibu isi di grup Delima. Itu tentang umpan balik, nanti yang akan Bapak Ibu tuliskan nama dan jawabannya terkait dengan apa yang sudah atau baru didapatkan pemahamannya dari kegiatan ini dan apa yang akan dilakukan. Nanti kita bisa isi bersama-sama mungkin, Ge. Baik Bapak Ibu guru, mari kita mungkin mencoba untuk menjawab Padletnya ya Bapak Ibu guru yang sudah saya share di sinyalnya. Gini. Sudah Pak? Kuliah sudah kuliah? Oh 2024. Passwordnya ganti. Izinkan saya untuk memberikan kesimpulan bahwa marilah kita bersama-sama berproses. Saya di sini mungkin mengawali untuk selanjutnya, nanti semoga Bapak Ibu bisa ikut bergabung dalam guru penggerak yang selanjutnya. Insya Allah tidak akan ada ruginya untuk terus berproses, terus belajar untuk kualitas pendidikan selanjutnya. Terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan, itu murni punya saya pribadi. Baik. Bapak Ibu guru mungkin sudah cukup pemaparan dari saya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Untuk selanjutnya mungkin saya menutup dengan pantun nggih Bapak Ibu. Biji selasi biji semangka, 5 butir jadi semua. Bapak Ibu yang tercinta, terima kasih sudah hadir bersama saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Fani untuk menutup kegiatan dengan sesi foto bersama ya. Luar biasa sekali. Untuk kegiatan hari ini kita sudah mendengarkan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Miss Kiki selaku guru CGP di Kabupaten Serian. Untuk selanjutnya, alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah berada di ujung acara. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, untuk selanjutnya marilah kita sesi foto bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. BSS luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. RT2. Tuntas berbatas. Esagro. Bersama besar. Sanes 5. Cerdas. Sanes 5. Hebat.
mau minta tolong dan minta kalian bersama semuanya di sini untuk kita membuat keyakinan ke Kelas. Sudah tahu keyakinan kelas itu apa? Sudah. Apa dia keyakinan kelas itu? Tentang yang kita percayakan yang ada di kelas. Oke, good. Ada lagi? Ada lagi kira-kira jawaban dari kalian? Keyakinan kelas menurut kalian itu apa sih? Apa April? Tidak tahu. Oke, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan ya. Nilai-nilai yang baik yang kita percaya untuk kita miliki dalam kelas kita. Nanti Miss Kiki bagikan satu post-it ini atau sticky note. Kalian tulis satu aja nilai atau keyakinan kelas yang ingin kalian laksanakan. Ya, nanti kalian satu-satu tempel di kertas ini ya nak ya. Boleh berdiskusi dengan teman nih, silahkan. Ya, tapi gunakan mungkin bahasa yang berbeda. Nah, nanti akan kita rangkum dari sekian banyak siswa di kelas ini. Ada berapa sih nilai keyakinan kelas? Karena mungkin antara satu dan yang lain bisa jadi sama. Bisa dipahami nak? Bisa. Mulai dari sekarang ya. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Baik, Miss. Ada pertanyaan enggak? Enggak, cukup ya. Paham ya? Oke, terima kasih. Sudah merasa sudah. Kalian boleh nak pilih mau warna yang mana? Saya warna I have four color: yellow, green, orange, and blue. Ya. Merah, Miss. Which one your favorite color? Thank you. Ya, bagus. Boleh tulis. Mungkin udah. Oke, sudah ada yang selesai. Kalau sudah selesai, boleh lah ditempel di sini. Sudah ada beli ya, Pak? Silakan boleh kita beli. Sudah nggak yang lebih? Sudah, Miss. Ini ada. Sudah ya? Ya boleh, silakan ditempel. Aduh. Ini boleh. Terima kasih kalian sudah mengumpulkan beberapa keyakinan kelas yang menurut kalian itu bisa kita terapkan bersama. Oke. Ini akan bacakan satu-satu ya nanti di kelompok. Kira-kira yang ambil itu akan kita pindah ke dalam sini ya. Baik. Kita baca bersama. Itu adalah keyakinan kelas kita. Ya, yang pertama, tidak saling membuli. Tentang kerjasama kelas, kompak, saling menolong. Oke, saling menghormati, bersikap jujur, tolong menolong sesama teman yang sedang kesusahan, saling menghargai sesama guru, jangan pernah menolak. Apa ini? Jangan pernah menolak. Siapa ada kah yang memalah? Jangan-jangan disuruh, ayo traktir aku gitu. Tidak lupa melakukan piket kelas. Oke, melaksanakan tugas piket kelas sesuai dengan jadwal piket yang sudah disesuaikan. Tidak mengambil barang tanpa izin. Saling membantu sesama teman. Mengerjakan tugas dari guru dengan sungguh-sungguh. Mantap. Bertanggung jawab terhadap piket kelas. Membuang sampah pada tempatnya, rajin mengerjakan tugas, stop bullying, membuang sampah pada tempatnya, mengerjakan tugas sekolah tepat waktu, tidak memilih-milih teman, menyayangi, menghormati sesama teman, menyayangi sesama teman dan kompak, disiplin, menyayangi sesama teman. Oke, kita tepuk tangan dulu. Yang sudah Miss Kiki bacakan, kira-kira apa? Ada yang mau membantu Miss Kiki untuk memilihkan salah satu biar jadi dirangkum gitu nak di sini. Ada yang mau bersedia?
Oke, Cika, silakan. Nah, kita cari yang tidak saling membuli. Yang mana nih? Berarti stop bullying. Berapa keyakinan kelas kita seperti itu? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terima kasih ya Tika. Kita lihat kembali Nak, saling membantu sesama teman dan tolong menolong ini kira-kira sama nggak? Saling membantu dan tolong menolong. Pilih yang tolong menolong atau saling membantu? Saling membantu atau tolong menolong? Kira-kira masuk ke dalam kedisiplinan nggak? Masuk. Berarti kita pilih salah satu biar kalian mudah mengingat-ingatnya ya Nak. Yang pertama adalah saling menghargai. Kalian yakin? Yakin. Yang kedua bertanggung jawab pada tiket kelas. Yakin. Membuang sampah pada tempatnya. Oke. Saling membantu teman. Yakin nggak? Ya, bersikap jujur dan disiplin. Oke, terima kasih. Dengan kita, biar kita bisa keluar kemanapun kita berada. Jujur, disiplin, saling menghargai, tolong menolong, dan menjaga kebersihan ya Nak ya. Buang sampah di tempatnya dimanapun kalian berada. Oke, dan jangan lupa selalu Terima kasih atas kerjasamanya anak-anak lagi. Sekarang, itu bahasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.